Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Amin Firdaus. Izin perkenalkan, saya Cindy Indah Pratiwi, NIM 0561669922 dari UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini saya telah mendownload dari LMS tugas kedua, kemudian disertai dengan data Excel guna penunjang bahan pengerjaan tugas 2. Baik, yang pertama di sini tugasnya mengalikan kalau pendapatan nilai asli dikalikan dengan 10.000, kemudian menginstal paket yang sudah diinstruksikan. Saya sebelumnya sudah menginstal paket ini. Kemudian saya langsung saja akan mengalihkan kolom pendapatan. Tapi saya belum membaca data ya. Pertama saya akan membaca data dulu. Install paket, kemudian ini kita langsung saja ke aplikasi RStudio-nya. Sementara ya, oke, ini data yang sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu, kita clear dulu. Yang pertama saya membuat judul dulu ya, visualisasi data, analisis dan kemudian Cindy Indah, nama saya, NIM-nya 0561669922 dari UPBJJ Palembang. Kita coba install lagi ya. Coba install paket, install fungsi paket. Coba kita, apakah dia bisa, tadi berhasil sih ya. Ya, ini sementara ini lagi sementara proses untuk penginstalan paket-paketnya ya. Memang ini penginstalannya membutuhkan span waktu yang lebih panjang. Nanti mungkin saat pengeditan video ini akan saya percepat ya, untuk mempersingkat durasi video tugasnya. Oh ya, yang kedua ini kan di RStudio aplikasinya itu nggak bisa membaca data Excel ya. Jadi di sini saya sudah menyimpan ulang data yang sudah di-download sebelumnya di LMS. Ini kan formatnya Excel ya. Nah, ini format XLSX. Nah, ini saya sudah ubah ke format CSV, di mana nanti kita memanggil data setelah proses instalasi ini berhasil, kita akan memanggil data Excel-nya. Baru kemudian kita akan melanjutkan untuk tugas-tugas berikutnya. Masih sementara ya menunggu. Baik, ini sudah selesai penginstalannya, kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya. Oh ya, kita langsung memanggil data ya. Kita bikin judul dulu, membaca data CSV. Kemudian data pendapatan, kita beri nama itu, kemudian read CSV. Ya. Kita copy saja ya path-nya. Tinggal nanti kita ubah ke, ya ini kita ubah. Baik, sudah. Oke, di sini datanya sudah muncul ya.
Kemudian di sini mengalihkan variabel pendapatan. Variabel atau kolom ya. Jangan dikalikan dengan 10.000. Oke. Kemudian ini kita data set, kita buat lagi ini data, ini ya, kita ambil data pendapatan ini ya. Data pendapatan dikali 10.000. Oh, tidak bisa karena ini data ini dia bukan angka, jadi mungkin masih terbaca karakter ya. Coba kita cek ya, close data pendapatan. Jadi kita akan mengubah dulu data ini menjadi data yang berangka ya. Ini di sini saya sudah siapkan. Kemudian satu lagi, jadi kita menghapus karakter yang koma-koma, kemudian kita mengubah data itu yang sebelumnya dia terbacanya sebagai teks menjadi angka ya. Nah, kita coba kembali, mengalihkan ya. Kita coba kembali, kita membuat lagi dataset pendapatan, di mana data pendapatan itu dikalikan 10.000. Ah, sudah muncul ya. Oke, kita coba lihat datanya, dataset pendapatan. Nah, berikut data dari dataset pendapatan, di mana yang tadi data pendapatan, kolom pendapatannya kita kalikan 10.000. Ini ya, sebelumnya itu. Kemudian itu ya. Kemudian kita langsung ke 1A ya. Soal 1A. Soal 1A ya. Ini kita buat histogram ya untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak ya. Di sini kita ubah dulu data dan kita namakan jadi data saja ya, data underscore pendapatan. Oke. Ada lagi. Kemudian GG pilot data, kemudian x histogram, colornya black, filenya sky blue, kemudian jenisnya labs, titlenya kita buat histogram pendapatan. Baik, ini histogram dari pendapatan ya. Kita save as dulu sama JPEG. Oke, sudah tersave. Kemudian yang soal 1B ya, kita membuat scatter plot. Itu gunanya untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Jadi ini tapi dulu soal 1B sama data kemudian GGP plot minus pendapatan plus pendapatan dan ini kebahagiaan. Kemudian labsnya kita berikan judul scatter plot pendapatan versus kebahagiaan ya. Kemudian x pendapatan
Y kebahagiaan. Oke, kita cek di sini ya. Ini dia scatter plotnya. Kita save terlebih dahulu. Untuk interpretasinya nanti di akhir ya. Kita yang pertama ini kita bikin dulu scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Kita coba juga bikin histogram kebahagiaan ya, karena dalam regresi linear itu yang terikat itu akan sumbunya itu kebahagiaan. Coba kita bikin juga. Kita bikin dulu soal 1A. Sini kita bikin histogram dari kebahagiaan ya. Kita ubah saja data yang sebelumnya ya. Kebahagiaan. Kemudian histogram kebahagiaan. Kebahagiaan frekuensi. Kita cek ya. Atau bisa juga kita membuat dua-duanya. Kita pakai kebahagiaan ya. Pendapatan. Kita coba semua ya. Sudah tadi ya dua-duanya ya. Kita bikin jadi 2 kali ini. Tadi apakah sudah di save ya? Oh, belum di save tadi yang histogram. Ini histogram pendapatan ya. Ya, kita bikin lagi histogram kebahagiaan. Coba kita itu ya. Salah begini aja tadi ya. Ulang aja ya. Lihat ya. Baik, di sini saya akan menginterpretasikan histogram dari variabel kebahagiaan ya, seperti di soal 1A. Kita membuat histogram untuk mengecek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Di sini contohnya kita memakai variabel kebahagiaan. Di sini histogram kebahagiaan ya. Histogram kebahagiaan menunjukkan bahwa data tersebar cukup merata dan sebagian besar berada di nilai tengah ya. Tengah ini tinggi ya. Bentuk grafik terlihat mendekati distribusi normal karena tidak terlalu miring ke satu sisi dan tidak terdapat perbedaan yang sangat ekstrim antar datanya. Artinya variabel kebahagiaan memiliki distribusi yang cukup baik sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi linear sederhana. Kemudian kita ke
histogram pendapatan sebagai contoh ya. Tadi kita membuat 2 histogram. Di histogram pendapatan ini menunjukkan bahwa data pendapatan responden tersebar dari nilai rendah sampai ke tinggi. Sebagian besar data berada pada tingkat pendapatan menengah hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa data pendapatan memiliki variasi yang cukup baik dan dapat digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Begitupun tadi kebahagiaan ya. Selanjutnya ini kita ke scatter plot pendapatan versus kebahagiaan ya. Di scatter plot ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Hal ini terlihat dari pola titik-titik yang cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas ya. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga cenderung meningkat. Walaupun terdapat beberapa titik yang menyimpang ya. Secara umum pola hubungan kedua variabel ini, yaitu variabel pendapatan kebahagiaan, tetap terlihat linier, sehingga asumsi hubungan linier dalam regresi dapat dikatakan dipenuhi ya. Oke, selanjutnya kita ke soal 1C ya. 1C. Lakukan regresi linier sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Baik, kita langsung ke RStudio ya. Soal 1C, membuat model regresi ya. Di sini model LM ya. Kemudian pendapatan kebahagiaan data sama dengan data. Oke, ini ya. Oh ya, kelebihan ya, A-nya jadi 3. Oke, kemudian kita melihat hasil dari regresinya. Summary. Itu tadi yang sudah kita buat ya, model. Oke, ini. Selanjutnya kita ke soal 1D ya. 1D ini gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Oke. Kita lanjut ya ke RStudio. Oke, ini soal 1D, cek kita copy saja ya. Homoskedastisitas. Homoskedastisitas. Oke, yang pertama ini kita kan tadi kita sudah membuat nama regresinya model ya. Model ya. Oke. Nah, kita masih menunggu ya, waiting to confirm. Sepertinya ini perlu di restart ya, karena dia stuck di sini. Plotnya tidak keluar ya. Coba saya ini dulu. Baik, kita lanjut ke soal 1D ya. Tadi terjadi trouble, jadi di sini saya ulang kembali. Kita coba lagi ya, soal 1D kita cek homoskedastisitas. Sebenarnya kita menggunakan fungsi plot. Tadi regresinya kita namakan model ya. Jadi di sini kita buat namanya model. Kita samakan ya. Masih menunggu. Tadi saya stucknya di sini lama sekali ya, makanya saya cut dulu. Kemudian ini kita coba kembali. Oke, ini muncul ya. Oh ya. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis regresi linear sederhana. Di sini diperoleh bahwa variabel kebahagiaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan ya. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,6128 dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,2586. Itu menunjukkan bahwa variabel kebahagiaan mampu menjelaskan variasi pendapatan sebesar 25,86% ini ya. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Contohnya seperti usia, pekerjaan, faktor ekonomi, dan sebagainya, faktor-faktor lain ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari soal 1D ya. Cek homoskedastisitas. Di sini perintahnya plot, terus kita tambahkan nama dari regresi kita tadi. Di sini saya menggunakan nama model. Kemudian dihasilkanlah beberapa grafik ya, 4 grafik. Nah, di sini ada 4 grafik dia. Yang pertama itu residuals versus
fit, kemudian QQ residual, kemudian scale location, kemudian residual leverage ya. Di sini saya akan menjelaskan cek homoskedastisitas menggunakan residual dan leverage ya. Di sini dari model ini terdapat sumbu X ya, atau disebut leverage ya. Leverage menunjukkan seberapa jauh nilai variabel independen kebahagiaan suatu observasi dibandingkan rata-rata data lainnya. Nilai leverage kecil artinya observasi berada dekat pusat data. Kemudian nilai leverage besar artinya observasi berada jauh dari mayoritas data dan berpotensi mempengaruhi model. Pada grafik ini, sebagian besar data memiliki leverage rendah sekitar 0,002 sampai dengan 0,006. Ada beberapa titik dengan leverage cukup tinggi mendekati 0,012 ya. Kemudian sumbu Y, ini residual atau standar decide residuals ya. Ini menunjukkan besar kesalahan prediksi model. Jadi interpretasinya ini nilai mendekati 0, artinya prediksi model cukup baik ya. Nilai di atas 2 atau di bawah min 2 kemungkinan outlier. Nah, pada grafik ini mayoritas residual berada antara min 1 sampai dengan 1 ya. Artinya model cukup baik untuk sebagian besar data. Ada beberapa titik dengan residual lebih dari plus 2 ya, atau kurang dari minus 2 yang perlu nanti diperhatikan. Kemudian sebagian besar data ini tidak bermasalah ya, leverage-nya rendah, residual mendekati 0. Sebagian besar observasi sesuai dengan pola regresi dan hubungan antar variabel kebahagiaan pendapatan cukup konsisten ya. Kemudian tidak banyak kesalahan prediksi ekstrim. Terdapat juga beberapa titik residual besar ya, misalnya observasi 34, 196, dan 223. Ini kalau 34 ini leverage sedang ya, di mana nilai pendapatan aktual jauh lebih tinggi daripada prediksi model. Jadi observasi ini termasuk outlier positif ya. Kemudian yang 196 ini residual negatif atau leverage sedang. Nilai aktualnya jauh lebih rendah dibanding prediksi model, termasuk outlier negatif ini ya. Kalau observasi 223 ini leverage paling tinggi. Residual negatifnya besar ya. Ini memiliki leverage tinggi, berarti posisi jauh dari data lain. Artinya ini observasi 223 kemungkinan sangat mempengaruhi garis regresi, bisa menjadi inferential observation ya. Kemudian ini garis abu-abu menunjukkan Cook distance, yaitu ukuran pengaruh suatu observasi terhadap model regresi. Pada grafik ini ya, ini interpretasinya titik yang mendekati atau melewati garis Cook distance itu dianggap sangat berpengaruh ya. Di grafik ini tidak ada titik yang sangat jauh melewati batas Cook distance. Namun observasi 223 ini terlihat paling mendekati area pengaruh tinggi. Jadi secara umum ini model masih stabil ya, tetapi ada beberapa observasi yang perlu ditinjau lebih lanjut. Kemudian pola garis merah ini atau smooth line ya, garis merah ini menunjukkan tren residual. Idealnya ini garis mendatar di sekitar 0 ya. Pada grafik ini garis merah sedikit naik lalu turun. Artinya ini ada sedikit indikasi ketidakliniaran atau variasi yang belum sepenuhnya dijelaskan model. Namun pola tersebut tidak terlalu ekstrim ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang terakhir ya. Baik, kita lanjutkan ke soal 1E ya. Di sini visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, plot data points pada grafik, kemudian tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, kemudian tambah persamaan untuk garis linear. Keempat, beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Yang pertama kita buat dulu judulnya ya. Soal 1E. Ulang ya. Mungkin karena terpisah tadi ya. Masalah ini tadi. Ketiganya
langsung muncul ya hasil dari grafiknya. Kita simpan dulu. Grafik regresif sederhana. Baik, berikut sudah selesai untuk penyelesaian dan pengerjaan tugas kedua mata kuliah analisis dan visualisasi data. Memang saat pengerjaan banyak terjadi trouble, tapi itu tidak menyurutkan semangat belajar dan selalu learning by doing. Jadi di sini karena trouble tersebut saya mendapatkan pembelajaran secara mandiri dalam kegiatan praktik tugas kedua ini, ya dimana kita banyak membuat grafik-grafik, di mana kita juga melakukan analisis sederhana, yaitu menggunakan grafik regresif sederhana dari data pendapatan dan kebahagiaan ya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti, dan semoga juga atas dasar tugas ini menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga untuk saya, dan insya Allah untuk tugas berikutnya, tugas ketiga dalam mata kuliah ini saya dapat menyelesaikan dengan baik dan mendapat hasil yang baik juga. Terima kasih kepada Bapak Amin Firdaus yang sudah selalu memberikan materi-materi terbaiknya dan juga memberikan penjelasan secara detail dan jelas. Alhamdulillah telah selesai. Saya tutup untuk kegiatan praktik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.